Yang pertama ialah rutin mencuci tangan sehingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona untuk hasil yang maksimal. Setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama sebelum makan atau menggunakan kamar mandi setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Dan air pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang yang sehat. Namun, virus corona saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring dengan bergulirnya waktu. Beberapa waktu berselang, kebijakan WHO mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik orang sehat maupun orang yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan ini juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo atau TDP memperbarui masyarakat tersebut harus memakai masker di dalam rumah pada kondisi tertentu. Dan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID mungkin, yang kedua terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, yang ketiga merasa terjangkit atau mengalami gejala konflik penting, yang keempat ruangan sempit, yang kelima tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Putusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena proses dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, dan berdesakan tidak memungkinkan untuk melakukan jaga jarak. Maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi, dan teknik rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, antara lain dapat berupa pembuatan partisipasi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan badannya. Yang keempat, menjauhi kain. 3 hal di atas menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak dari kamu sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat ramai, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut kriteria lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas virus penyebab corona. Bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di dalam rumah. Menurut Kemenkes Kesehatan, dengan yang mati sama pasangnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi komplementing. Apa sih itu vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu.
Pemerintah terus mengupayakan untuk seluruh masyarakat Indonesia mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini vaksin komplit nanti yang tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID. Komitmen tinggi memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok. Selain itu, vaksinasi juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhan yang ada memiliki lebih banyak dibandingkan efek samping yang dihasilkan, dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID. Memimpin perubahan alam yang dialami ibu hamil, membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central Control atau CDC telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, setiap kebijakan tetap berbeda-beda. Dimanapun berada, alangkah lebih untuk berkonsultasi kepada dokter, sehingga kesehatan dan keselamatan itu terjamin dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Supaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID. Protokol kesehatan 5M yaitu dengan double masker, dengan masker medis yang dilapisi dengan bagian luarnya berupa masker kain untuk menutupi medis tersebut, menjaga cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Pasti nanti COVID memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi MUI Pusat sudah memberikan fakta bahwa vaksin halal, dan oleh karenanya meskipun banyak beredar mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi guna kepentingan bersama, seperti vaksin pada 19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengah, pegal, meriang, mual, dan sebagainya dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut bertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama 3 hari dan akan hilang dengan sendirinya. Namun untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejang pasca imunisasi atau PPP berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya dan segera vaksinasi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita agar terhindar dari penyebaran fitnah. Izin bagian sosialisasi tentang protokol 5M dan pentingnya vaksinasi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.